Yo, halo para pendengar dimanapun kalian berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Konosuba volume 6. Dalam part terakhir ini, cerita akan berada di klimaksnya teman-teman, dimana ini adalah keseruan dan puncak-puncaknya dari petualangan Kazuma di ibu kota. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Chris telah menyusup ke kamar Kazuma untuk mengajaknya bergabung dalam mencuri harta juga pusaka suci yang dianggap berbahaya jika berada di tangan yang salah. Namun, Kazuma menolak ajakan dari Chris itu karena memang ia tidak ingin terkena masalah apapun yang merepotkan lagi. Mendengar hal itu, Chris pun memaklumi sikap Kazuma, tapi ia tidak menyerah kepada Kazuma dan ia akan terus membujuk Kazuma. Lalu, Chris pun pergi setelah mengatakan hal itu. Pada part kali ini, cerita pun dimulai setelah kepergian Chris dari kamar Kazuma. Tiba-tiba saja, terdengar suara pengumuman yang tidak asing bagi Kazuma. Yaps, itu adalah pengumuman dari Guild Ibu Kota. Nampaknya sekarang di dekat dataran ibu kota, telah terdeteksi sejumlah pasukan Raja Iblis yang dalam skala besar. Jadi di sini, Guild Ibu Kota pun meminta para pasukan kerajaan dan para petualang berlevel tinggi yang ada di ibu kota untuk bersiap melawan pasukan Raja Iblis. Pengumuman itu pun bergema saat fajar yang hening, tapi keheningan itu telah berganti dengan suara kepanikan dari masyarakat ibu kota. Lalu beberapa saat kemudian, Darkness pun datang dan menyuruh Kazuma untuk bangun, lalu bergabung bersama semua petualang di ibu kota. Tapi tak disangka Kazuma pun menolak hal itu dan terus bersembunyi di dalam selimutnya. Kazuma juga berkata bahwa yang dipanggil oleh Guild Ibu Kota hanyalah petualang kelas atas, sedangkan Kazuma saat ini masih berlevel 17. Dan ia dikategorikan sebagai petualang berlevel menengah. Jadi, ia tidak merasa dipanggil untuk berhadapan dengan pasukan Raja Iblis yang menyerang itu. Mendengar hal itu, Darkness pun menjadi kesal kepada Kazuma, karena memang ia sangat tidak percaya bahwa Kazuma bisa menjadi sepengecut ini. Lalu, Darkness pun mengajak Kazuma bahwa ia, Megumin, dan Aqua lah yang akan maju ke garis depan. Dan bagi petualang kelas rendah seperti Kazuma, silakan bisa bersembunyi di dalam selimut sambil gemetaran saja. Namun, sesaat ia mengatakan hal itu kepada Kazuma, ternyata Aqua juga memiliki pendapat yang sama seperti Kazuma. Bahkan di sini Aqua juga lebih belak-belakan bahwa alasannya datang ke ibu kota ini hanyalah untuk liburan dan bukan bertarung dengan pasukan Raja Iblis. Tapi di sini, Darkness pun terus membujuk Aqua untuk membantu pasukan ibu kota. Karena memang kekuatan penyembuh dan pembangkit dari Aqua pastilah sangat membantu dan dibutuhkan dalam perang kali ini. Sementara Darkness membujuk Aqua, tak disangka Megumin begitu semangat ketika mendengar bahwa pasukan Raja Iblis telah menyerang. Bahkan di sini, Megumin berkata bahwa ia tidak akan berkumpul di kastil terlebih dahulu dengan pasukan kerajaan. Karena memang jika perang sudah berlangsung dan medan pertempuran sudah menjadi rusuh, maka ia tidak akan bisa menggunakan sihir explosionnya lagi, karena pastinya akan mengenai pasukan kerajaan juga. Jadi di sini, ia lebih berminat untuk langsung maju ke medan perang dan menggunakan sihir explosionnya untuk menjadi serangan pembuka dalam perang kali ini. Sementara itu, panel cerita pun langsung menyorot kepada Kazuma lagi. Di sini ternyata Kazuma telah memikirkan hal positif dari serangan pasukan Raja Iblis ini. Jika ia bisa berpartisipasi dalam perang kali ini, maka pastinya ia akan mendapat sebuah penghargaan. Dan jika benar begitu, ia pasti diizinkan untuk tinggal dalam ibu kota. Lalu ia pun langsung membuka pintu kamarnya dan berkata kepada semua teman partinya itu yang sedang bertengkar bahwa mereka akan terjun ke medan perang secara langsung. Setelah party Kazuma sampai di depan kastil, mereka pun langsung berbaris mengikuti para petualang dan para kesatria kerajaan yang mengikuti perang ini. Saat itu, salah satu staf guild ibu kota pun memberikan sedikit arahan bahwa
para petualang bisa bertarung dengan bebas, dan mereka akan diberikan bayaran dari setiap monster yang mereka kalahkan. Lalu, para staff guild juga langsung mengecek setiap kartu petualang yang ada di sana untuk memastikan apakah benar yang mengikuti perang ini hanyalah petualang berlevel tinggi saja. Namun setelah diperiksa kartunya oleh staff guild, Kazuma itu masih berlevel 17. Jadi di sini staff guild pun langsung menyuruh Kazuma untuk pulang dan berlindung saja. Tapi tiba-tiba saja, Claire pun langsung datang dan berkata kepada staff guild itu bahwa Kazuma merupakan seorang petualang yang telah berpengalaman melawan pasukan Raja Iblis. Jadi ia pun mengizinkan Kazuma untuk mengikuti perang kali ini. Tak hanya petualang dan kesatria saja yang berkumpul dalam kastil itu, namun para bangsawan ibu kota juga datang untuk menaikkan moral dari para pembela umat manusia ini. Bahkan Tuan Putri Iris juga datang untuk hal yang sama, dan terutama untuk menyemangati Kazuma. Melihat adiknya yang sangat berharap kepada Kazuma, membuat dirinya sangat bersemangat. Lalu Claire pun berhadapan dengan para kesatria yang berbaris dan para petualang yang berkumpul juga. Lalu memerintahkan mereka dengan kencang. Grup penakluk pasukan Raja Iblis maju. Panel cerita pun berubah di sebuah ruangan putih yang sangat familiar bagi Kazuma. Lalu dengan santainya, Kazuma pun berkata, "Hai, sudah lama tak berjumpa, Eris sama." Yap, saat itu Kazuma telah mati dan langsung terkirim ke ruangan Dewi Eris. Lalu Kazuma pun melanjutkan lagi perkataannya bahwa ia sangat minta maaf karena kali ini ia mati akibat kecerobohannya lagi. Ya, kali ini Kazuma pun bercerita dengan jujur bahwa saat perang sudah dimulai, Kazuma pun langsung mengikuti Darkness dari belakang untuk menghajar pasukan Raja Iblis. Namun sepertinya perang itu sangat didominasi oleh pihak petualang, sehingga tingkat kepercayaan diri dari Kazuma pun sangat meningkat. Lalu, tanpa pikir panjang, ia pun langsung maju ke pusat dari pasukan Raja Iblis dan berakhir mati karena dipukuli oleh sekumpulan kobolot. Yaps, kobolot adalah salah satu monster paling lemah dalam dunia Konosuba. Namun, setelah mendengar semua perkataan dari Kazuma, Dewi Eris pun hanya terdiam dan memasang muka yang bermasalah. Lalu ia pun mulai berbicara bahwa meraba seseorang itu merupakan dosa yang berat. Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma pun mulai keringat dingin. Dan juga, ia mengingat kembali bahwa Dewi Eris itu bisa melihat semua kejadian yang ada di dunia ini. Jadi pastinya, ia juga melihat ketika Chris telah diraba oleh dirinya. Apalagi Chris itu merupakan salah satu pengikut kultus Eris. Maka pastinya, Dewi Eris pun menjadi marah karena hal itu. Lalu Kazuma pun langsung bersujud meminta pengampunan dari Dewi Eris. Dan ia juga berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Di sini, Dewi Eris pun memaafkan Kazuma untuk kali ini. Tapi, jika Kazuma melakukannya lagi, maka ia tidak akan memaafkan Kazuma. Lalu, Dewi Eris juga berkata bahwa ia memiliki satu permintaan kepada Kazuma. Bahwa Kazuma harus membantu Chris dalam mengumpulkan pusaka suci yang telah kehilangan pemiliknya itu. Di sini, Dewi Eris juga menjelaskan bahwa memang benar pusaka suci itu adalah sebuah alat cheat yang dibawa oleh orang yang bereinkarnasi ke dunia ini. Ia juga membenarkan bahwa pusaka suci itu hanya bisa digunakan oleh pemilik aslinya saja. Tapi, pusaka suci itu juga masih tetap bisa digunakan oleh orang lain, walau efek kekuatannya akan berkurang. Semisal pusaka suci yang dapat memanggil monster itu, jika digunakan oleh pemilik aslinya, maka ia akan dapat memanggil monster dimanapun dan kapanpun tanpa sebuah pengorbanan. Tapi, jika dipakai oleh orang lain, maka akan ada sebuah harga yang harus dibayar karena pemanggilan monster itu. Sedangkan, pusaka suci yang dapat menukar tubuh, jika digunakan oleh pemiliknya, maka efek dari pertukaran tubuh itu akan permanen. Sedangkan, jika tidak digunakan oleh pemilik aslinya, maka efeknya akan sementara. Jadi masih ada kemungkinan pusaka suci itu akan mengacaukan dunia ini. Lalu dengan memegang kedua tangan dari Kazuma,
Dewi Aries pun berkata lagi dengan muka yang sangat imut bahwa Kazuma harus membantu Chris dalam mengumpulkan pusaka suci itu. Panel cerita pun berpindah ke area pertarungan. Sesaat Kazuma membuka matanya, ia pun langsung disambut oleh Aqua yang berkata, "Selamat datang Kazuma yang mati karena kobolot." Mendengar hal itu, Kazuma pun merasa ingin memukul Aqua di sana. Namun, ia tidak bisa melakukan hal itu karena memang tubuhnya masih dipulihkan oleh Aqua. Jadi di sini, Kazuma pun hanya memarahi Aqua dan berkata bahwa Aqua harus belajar untuk bersikap layaknya seorang dewi seperti Aries sama. Kemudian, Kazuma pun berkata lagi bahwa ia meminta Aqua untuk menyembuhkan tubuhnya lebih cepat lagi karena ia ingin bertarung lagi untuk memulihkan kehormatannya karena kalah oleh kobolot. Mendengar hal itu, Aqua pun berkata bahwa perang sudah hampir selesai dan di sini Aqua menyombongkan dirinya karena ia mendapatkan pujian yang sangat besar dari petualang maupun kesatria karena kontribusi dari penggunaan sihir Turn Undead dan sihir penyembuhan yang ia miliki. Mendengar hal itu, Kazuma pun tidak heran lagi karena memang di sekitar mereka telah banyak sekali petualang yang menatap Aqua dengan hormat. Lalu Kazuma pun bertanya lagi, kenapa tubuhnya terikat dengan sesuatu yang berat? Menanggapi pertanyaan itu, Aqua pun berkata bahwa saat Kazuma mati, Darkness pun melemparkan mayat Kazuma ke pojokan agar tidak mengganggu. Tapi ternyata ada monster yang mencoba untuk menyeret mayat Kazuma. Mendengar cerita gila tentang dirinya, membuat Kazuma stres. Lalu ia pun berkata bahwa Aqua tidak usah melanjutkan ceritanya lagi, karena ia sudah tahu intinya bahwa dirinya terikat di benda yang berat itu agar tubuhnya itu tidak diseret oleh monster. Sungguh, kalian tidak menghormati mayat sama sekali ya. Kazuma pun mengatakan hal itu sambil memasang ekspresi yang bermasalah. Setelah mengatakan hal itu, Kazuma pun langsung melihat ke arah sekitarnya. Dan walaupun Kazuma itu masih newbie, tapi ia tahu bahwa serangan dari pasukan Raja Iblis ini bukanlah serangan yang main-main, karena memang banyak sekali mayat monster yang terkapar di sana. Kazuma juga memperkirakan bahwa ada setidaknya 1000 monster yang terlibat dalam perang kali ini. Dan ajaibnya, tidak ada korban sama sekali di pihak manusia. Dan hal itu pastinya dikarenakan oleh sihir penyembuhan juga pembangkitan dari Aqua. Dalam peperangan kali ini pokoknya, Aqua, Darkness, dan Megumin menjadi sosok yang sangat penting. Karena memang Aqua bisa diandalkan karena sihir penyembuhannya, dan Darkness sangat diandalkan karena ia selalu merobos ke bagian dalam pasukan Raja Iblis, lalu mengacaukan formasi mereka. Ya, walau kita tahu sendiri Darkness itu tidak bisa membunuh monster satupun, ya karena serangannya itu nggak kena. Tapi di sini, ia bisa menjadi tameng yang sangat kuat bagi pihak kerajaan. Bahkan Darkness mampu menahan semua serangan yang dilancarkan oleh pasukan Raja Iblis di sana. Bahkan, kapten dari pasukan Raja Iblis yang menyerang pun sampai hanya bisa melongo karena melihat kekuatan pertahanan dari Darkness dan juga sifat mesumnya. Sedangkan Megumin dikenal sebagai MVP dari peperangan kali ini karena ia membasmi seluruh pasukan Raja Iblis yang mencoba kabur dari arena peperangan dengan sihir explosion-nya. Sehingga kemenangan mutlak pun ada di pihak manusia. Bahkan di sini Megumin pun sampai dibawa oleh tanduk istimewa dan diperlakukan layaknya seorang pahlawan. Panel cerita pun berpindah ke dalam ibu kota. Saat itu, semua kesatria kerajaan dan para petualang yang telah berpartisipasi dalam peperangan kali ini disambut dengan sorakan yang meriah dari seluruh rakyat dan bangsawan yang ada di ibu kota. Bahkan Claire dan Iris pun ikut menyambut kepulangan dari para pahlawan ibu kota ini. Semua yang ada di sana pun terlarut dalam kesenangan, apalagi para petualang yang dikabarkan akan mendapatkan bonus lebih dari peperangan kali ini. Bahkan, Claire pun akan membuat sebuah pesta untuk merayakan kemenangan umat manusia pada kali ini. Namun di sini, hanya Kazuma lah yang merasa malu
ketika menghadiri penyambutan besar-besaran ini. Ya, karena ia dikenal sebagai laki-laki yang terbunuh oleh sekumpulan kobolot. Saat itu juga, Aqua sibuk berkhotbah kepada semua kesatria dan petualang yang ia selamatkan untuk mengajak mereka masuk ke kultus Axis. Sementara Darkness sibuk karena dikelilingi bangsawan laki-laki yang kagum akan aksinya di medan perang. Jadi saat itu, Megumin lah yang menunjukkan taringnya untuk menghibur Kazuma dan juga mendekatinya. Tak mau kalah, Iris juga ikut menghibur Kazuma. Tapi tampaknya Kazuma merasa tidak punya muka untuk mengobrol dengan Iris lagi. Karena memang ia kalah melawan kobolot. Panel cerita pun berpindah ke kamar Kazuma. Saat itu, Megumin masih bersama Kazuma untuk menghiburnya. Dan sepertinya Iris juga tidak menyerah untuk menghibur Kazuma. Jadi di sini Iris juga berada di kamar Kazuma. Lalu, mereka bertiga pun mengobrol tentang beberapa hal dan di sini Megumin pun sangat terkejut karena Kazuma sudah sangat akrab dengan Iris. Bahkan di sini juga Iris memanggil Kazuma dengan sebutan Onisama di depan Megumin. Dan tentu saja hal itu membuat Megumin sedikit cemburu. Tak mau ada keributan, akhirnya Kazuma pun menjelaskan bahwa Iris telah menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya. Setelah itu entah kenapa, Megumin tiba-tiba saja tertarik dengan kalung yang dipakai oleh Iris. Di sini, Megumin pun berkata bahwa kalung yang dipakai oleh Iris itu adalah magic item yang sangat kuat dan bahkan Desa Iblis Merah pun tidak bisa membuat magic item yang sekuat ini. Seperti yang kita tahu, bahwa Desa Iblis Merah itu dikenal juga sebagai desa pengrajin magic item yang sangat terkenal. Tapi di sini, Megumin berkata bahwa Desa Iblis Merah pun tidak bisa membuat magic item sekuat ini. Mendengar hal itu, Iris pun berkata bahwa ini adalah magic item yang didapatkan kakak kandungnya karena telah berkontribusi besar bagi negara ini. Dan berhubung kakaknya itu sedang pergi ekspedisi, jadi Iris pun berinisiatif untuk menjaga magic item ini. Iris juga berkata bahwa magic item ini hanya bisa digunakan jika seseorang bisa membaca mantra yang tertulis pada batu kalung itu. Tapi sayangnya, para sarjana ibu kota pun tidak ada yang mampu membaca mantra yang tertulis pada magic item ini. Mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi penasaran dan melihat mantra yang ada di kalung Iris. Dan ternyata, mantra yang tertulis itu tertulis dengan bahasa Jepang. Lalu Kazuma tak sengaja membaca mantra itu. Alhasil, magic item itu pun berhasil aktif. Dan ternyata efeknya adalah menukar wujud penggunanya. Di mana saat ini, Kazuma dan Iris telah bertukar tubuh. Melihat situasi yang tidak wajar ini, membuat Kazuma dan Megumin menjadi panik. Tapi tidak dengan Iris. Di sini Iris malah senang bisa bertukar tubuh dengan Kazuma. Karena dengan tubuh Kazuma, pastinya ia bisa berkeliling ibu kota dengan bebas tanpa pengawalan. Ya kita tahu sendirilah Iris itu kan tuan putri kerajaan. Dan kalau ia sampai berkeliling ibu kota tanpa pengawalan, ia pasti akan menjadi korban penculikan. Jadi di sini, ia pun mengajak Megumin untuk mengelilingi ibu kota. Tapi sebelum pergi, Iris pun berpesan kepada Kazuma agar ia tidak melakukan sesuatu yang kurang ajar ketika memakai tubuhnya itu. Namun, Kazuma pun telah sadar bahwa kalung yang dipakai oleh Iris itu pastilah sebuah alat cheat yang telah kehilangan pemiliknya. Dan efek dari pertukaran tubuh ini pastilah hanya sementara. Jadi Kazuma tidak mau melewatkan kesempatan ini sedikit pun. Lalu, ia pun langsung mengajak Darkness dan Claire untuk mandi bersama. Namun sialnya, saat ingin melakukan hal kurang ajar itu, tiba-tiba saja efek dari pertukaran tubuh ini telah selesai. Dan Kazuma langsung kembali ke tubuh aslinya dan langsung dihajar oleh preman yang ada di gang ibu kota. Tampaknya, Iris telah mencari gara-gara dengan preman ibu kota saat ia dan Megumin berkeliling. Jadi alhasil, Kazuma pun pulang ke kastil dengan muka yang babak belur. Lalu mereka pun telah ditunggu oleh Darkness dan Claire yang marah dan berdiri seperti patung di dekat gerbang kastil Iris. Panel cerita pun
langsung berpindah ke pesta yang diadakan untuk merayakan kemenangan pihak manusia atas pasukan Raja Iblis. Saat pesta itu berlangsung, Kazuma pun hanya bisa terdiam di pojokan dan tidak bisa melakukan apa-apa karena memang itulah hukuman yang diberikan oleh Darkness dan juga Claire kepada Kazuma. Di sini tak hanya Claire dan Darkness saja yang marah, tapi Megumin dan Iris juga ikut marah kepada Kazuma. Namun tak disangka, Aqua pun cukup bersikap ramah kepada Kazuma. Bahkan ia berkata, ia akan membawakan makanan enak untuk Kazuma. Jadi Kazuma hanya perlu menjadi anak baik dan diam di pojokan saja. Tak disangka, sikap lembut itu mampu menyembuhkan jiwa Kazuma yang sedang sakit karena berbagai masalah yang menimpanya ini. Bahkan saat pesta itu berlangsung, para bangsawan pun bergosip tentang Kazuma dan mereka berkata bahwa Kazuma hanyalah beban bagi partinya. Bahkan beberapa bangsawan juga menyebut Kazuma dengan sebutan orang yang hanya bisa ngomong doang. Namun, Kazuma pun hanya bisa menerima caci maki itu dengan lapang dada. Tak berapa lama, Claire pun datang menemui Kazuma dengan sikap yang merendahkan Kazuma. Tapi, Kazuma masih bisa tahan dengan caci maki dari Claire itu. Bahkan, ia juga memberitahu Claire bahwa kalung yang dipakai oleh Iris itu adalah pusaka suci yang dapat membahayakan diri Iris. Jadi sebaiknya, mereka menyegel pusaka suci itu. Namun, Claire pun memberikan jawaban tidak terduga, bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa tentang kalung itu. Karena memang pada dasarnya, kalung itu adalah milik Pangeran Justice yang merupakan kakak kandung dari Iris. Jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa menyegelnya tanpa sepengetahuan dari Pangeran Justice. Lalu Claire juga berkata, daripada mengurus Iris, lebih baik Kazuma mengurus dirinya sendiri, yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi di ibu kota ini. Dan Kazuma bisa menikmati pesta terakhir ini agar Claire bisa mengusirnya besok. Claire pun mengatakan hal itu dengan muka seperti penjahat terhadap Kazuma. Setelah mendengarkan perkataan kejam itu dari Claire, tampaknya Kazuma menjadi sakit hati, lalu menangis di kamarnya. Lalu ia juga mulai galau dan bergumam tidak jelas bahwa saat ini ia merasa cemas karena bisa saja teman-teman partinya itu akan meninggalkannya. Lalu tak beberapa lama, Chris pun datang dari jendela kamar Kazuma. Di sini Chris pun nampaknya telah tahu tentang kejadian yang menimpa Kazuma. Tapi ia tidak menyalahkan Kazuma seperti yang lainnya. Jadi saat itu, seseorang yang bisa dipercaya oleh Kazuma hanyalah Chris. Kazuma juga telah menceritakan bahwa pusaka suci untuk menukar tubuh ada di tangan Iris sekarang. Tapi tampaknya, pusaka suci itu tidak terlalu berbahaya karena efek penukaran tubuh itu hanyalah sementara. Lalu, Chris pun menjawab perkataan Kazuma bahwa alat sihir itu, jika salah satu tubuhnya mati selama pertukaran, itu tidak akan bertukar kembali. Jika alat sihir itu digunakan dengan baik, salah satunya bisa mendapatkan kehidupan yang abadi. Itulah betapa kuatnya alat sihir itu atau magic item itu. Jika tubuhmu menjadi tua, kau bisa bertukar dengan tubuh yang lebih sehat dan membunuh pihak lain. Itu akan lebih baik jika kau mengirim nasibmu ke orang lain yang lebih muda dahulu. Mendengar perkataan itu, Kazuma pun menjadi khawatir tentang Iris. Lalu Chris pun berkata lagi bahwa, "Nih, kau teman bermain Tuan Putri kan?" Dengan cahaya bulan di belakangnya, Chris pun berdiri di jendela lagi dan tersenyum. Ingin pergi ke sisi yang mulia dan bermain? Panel cerita pun berpindah ke karakter Kazuma dan Chris yang akan menyelinap ke kastil di malam hari. Alasan mereka menyelinap ke kastil di malam hari adalah karena menurut Chris, malam adalah waktu yang pas untuk melakukan pencurian. Apalagi sekarang, para penjaga kerajaan pasti akan lengah karena mereka telah menerima kemenangan besar atas pasukan Raja Iblis. Jadi, Kazuma dan Chris bisa menyusup dengan mudah ke dalam kastil. Dalam aksi pencuriannya ini, Chris hanya memakai kain untuk menutupi identitasnya, sedangkan Kazuma memakai topeng Vanir yang ia dapatkan dari iblis itu. Di sini Chris pun sangat menyukai topeng itu. Bahkan ia berkata bahwa ia sangat ingin memiliki topeng itu. Menanggapi hal itu,
Kazuma pun berkata bahwa topeng ini hanyalah benda tidak laku yang diberikan oleh pegawai toko sihir yang tidak jelas, yang hanya menjual barang tidak berguna saja. Dan tidak ada yang spesial dari topeng ini. Mendengar kata pegawai toko yang tidak jelas, membuat Chris sedikit menjadi tertarik untuk bertemu dengannya. Tapi di sini Kazuma hanya ngebatin, gimana nantinya jika pengikut setia kultus Eris bertemu dengan seekor iblis. Kemudian, mereka pun berniat naik ke kastil melewati jendela pinggir. Tapi di sini bukannya langsung naik, mereka malah memperdebatkan tentang panggilan mereka satu sama lain. Di mana Chris tidak senang dipanggil Oyabun, sedangkan Kazuma tidak senang dipanggil Kacung. Jadi mereka pun memutuskan untuk memainkan batu gunting kertas untuk menyelesaikannya. Dan tak disangka, yang menang dalam game itu adalah Chris. Sungguh, itu pertama kalinya Kazuma kalah dalam memainkan batu gunting kertas. Dewi keberuntungan yang menyertai Chris memanglah luar biasa sampai-sampai mengalahkan keberuntungan dari Kazuma. Untuk menghindari para penjaga di gerbang utama, akhirnya Kazuma dan Chris pun memutuskan untuk naik di sisi dinding kastil. Lalu, Kazuma pun menggunakan skill snap-nya untuk menancapkan anak panah yang telah diikatkan tali untuk membantu mereka naik. Melihat hal itu, Chris pun berkata bahwa Kazuma sangatlah berguna. Lalu ia juga berkata bahwa sebaiknya Kazuma melupakan pekerjaannya sebagai petualang, lalu membentuk grup pencuri yang berfokus menghukum bangsawan jahat bersama Chris. Menanggapi hal itu, Kazuma pun berkata bahwa jika keuangannya sedang menurun dan tidak ada yang bisa ia lakukan lagi, maka ia akan mempertimbangkannya. Panel cerita pun berpindah setelah Kazuma dan Chris telah masuk ke kastil. Saat itu, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul jam 1 atau jam 2 malam. Pada saat itu juga, semua lampu kastil sudah dimatikan, dan semua orang tampaknya sudah tertidur pulas. Mulai dari sini, Kazuma lah yang memimpin jalan, karena memang ia memiliki skill Forest Night yang membuatnya bisa melihat dalam gelap. Mereka pun berencana untuk langsung menuju ke kamar Iris yang berada di lantai atas kastil itu. Tapi di sini Chris pun mengatakan bahwa mungkin saja ada pusaka lain di kastil ini. Jadi lebih baik mereka memeriksa ruangan harta terlebih dahulu. Setelah sampai di sana, Chris pun membuka pintu ruangan harta itu dengan skill pembuka pintu miliknya. Tapi sayangnya, tidak ada pusaka suci yang tersimpan di sana. Namun sebaliknya, Kazuma menemukan harta paling berharga yang tidak ternilai di dunia Konosuba ini, yaitu sebuah manga. Entah kenapa, ada sekumpulan manga di ruangan harta itu. Jadi, Kazuma pun memutuskan untuk mengambil manga tersebut. Notes, manga yang diambil oleh Kazuma itu adalah majalah porno. Tapi, pada saat Kazuma mengambil manga itu, tiba-tiba saja sebuah alarm berbunyi dan lantas membuat semua penjaga mengetahui keberadaan dari Kazuma dan Chris. Namun, berkat penggabungan skill Create Water dan Freeze yang Kazuma keluarkan sehingga membuat koridor itu menjadi beku dan membuat para penjaga menjadi terpleset, Kazuma dan Chris pun berhasil melewati para penjaga itu dengan mudah. Tapi masih ada banyak penjaga yang mengejar mereka dari belakang. Melihat hal itu, Chris pun tidak mau kalah dari Kazuma, dan ia pun mengeluarkan skill yang bernama Wear Trap yang membuat sebuah kawat logam yang menutupi koridor itu sehingga para penjaga tidak bisa melewatinya. Di sini, Chris juga berkata bahwa mereka tidak bisa melanjutkan ataupun menyelesaikan misi ini, jadi lebih baik mereka kabur dari sini saja. Lalu, ia pun mengeluarkan sebuah pisau untuk membuka jendela kastil itu untuk menemukan rute pelarian mereka. Namun, Kazuma pun berkata bahwa mereka harus menyelesaikan misi ini sekarang juga, karena memang Kazuma akan meninggalkan ibu kota besok. Mendengar hal itu, Chris pun mengerutkan keningnya sambil membuat ekspresi yang bermasalah. Namun di sini terjadi pergulatan hati dalam diri Kazuma, karena memang ia mempertanyakan kembali kenapa dirinya harus berjuang keras seperti ini. Ia bisa mengabaikan Iris lalu pulang ke Axel dan hidup di sana. Tapi di satu sisi, ia pun mengingat kembali kesehariannya yang ia alami bersama Iris, di mana hanya Iris lah yang selalu senang ketika mendengarkan cerita petualangan dari Kazuma.
Iris juga menuruti perkataan Kazuma yang menyuruhnya untuk mencuri cemilan di dalam kastil. Dan pada akhirnya, mereka berdua dimarahi oleh Claire. Tapi tetap saja, Iris selalu tersenyum bersama Kazuma pada akhirnya. Setelah pergulatan batin itu, Kazuma pun berkata dengan jelas kepada Chris bahwa mereka harus menyelesaikan misi ini sekarang juga. Di sini Kazuma juga berkata bahwa aku akan menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Para penjaga pun mulai menerobos jaring dari skill wear trap milik Chris. Dan di sini, para penjaga pun mulai mengepung kedua karakter kita ini. Di sini, ada seorang yang merupakan kapten dari penjaga kastil itu, yang maju mendekati Kazuma, karena memang Kazuma dianggap yang paling lemah dibandingkan dengan Chris yang membawa pisau. Namun, saat sang kapten itu memegang tangan Kazuma, tiba-tiba saja kapten penjaga itu pun menjadi lemas tak berdaya. Karena memang, semua staminanya telah diserap melalui Drain Thoughts milik Kazuma. Di sini Kazuma juga menjelaskan bahwa selain Darkness, tidak ada yang bisa berdiri lagi setelah menerima Drain Thoughts dari dirinya. Hal itu tentu saja mengejutkan semua yang ada di sana termasuk Chris. Lalu, dengan tawa yang seperti penjahat, Kazuma pun berkata lagi bahwa ia akan mengalahkan semua penjaga yang ada di sini. Saat itu, Kazuma dan Chris pun terus berusaha untuk menuntaskan misi mereka, yaitu mengambil kalung milik Iris. Dan, dalam menuju perjalanan ke kamar Iris, mereka berdua pun memanfaatkan skill mereka masing-masing dengan sangat baik, di mana Kazuma menggunakan kombinasi skill dari Windbreath yang menyebabkan mata para penjaga itu kelilipan dan menuntaskannya dengan skill Drain Thoughts untuk melemahkan mereka. Sedangkan Chris mengandalkan skill Bind-nya untuk mengikat semua penjaga itu. Para penjaga kastil itu pun sangat kewalahan saat menghadapi Chris dan Kazuma. Terutama, mereka juga heran kenapa Kazuma bisa mengeluarkan banyak sekali skill tanpa kehabisan mana. Di sini, mulai beredar rumor bahwa mana yang dimiliki Kazuma itu bisa disandingkan dengan penyihir merah. Lalu, Kazuma pun juga menamai grup ini dengan grup pencuri berambut perak. Namun setelah hampir di kamar Iris, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh Mitsurugi, Claire, dan Ren yang siap untuk menghentikan aksi dari Kazuma dan Chris. Oh ya, di sini para penjaga dan Mitsurugi, Claire, dan Ren itu nggak kenal Kazuma dan Chris ya. Mereka menganggapnya cuman grup pencuri biasa aja, tapi di sini supaya memudahkan, jadi gue menyebut mereka dengan namanya mereka, Kazuma dan Chris. Padahal sih semua aja nggak tahu. Semua termasuk Mitsurugi, Claire, dan Ren itu nggak tahu bahwa yang ingin mencuri di kastil ini adalah Kazuma dan Chris gitu. Oke, mari kita lanjut. Saat itu, yang menjadi lawan pertama bagi Kazuma adalah Mitsurugi. Di sini Kazuma berkata bahwa ia akan mengalahkan Mitsurugi dengan cepat. Mendengar hal itu, Mitsurugi pun sedikit protes karena ia tidak mungkin dikalahkan dari pria bertopeng yang tidak mempunyai senjata. Tapi Kazuma pun langsung berlari ke arah Mitsurugi lalu menutupi hidung dan mulutnya, kemudian melancarkan sihir Create Water dan Freeze ke arah Mitsurugi. Lalu tentu saja, hal itu membuat Mitsurugi tumbang di tangan Kazuma dengan cepat. Ya, kalian tahu sendiri lah gimana rasanya. Hidung dan mulut kalian itu disemprot pakai air terusnya dibekuin. Nggak bisa napas dong. Oke, lanjut. Semua penjaga yang melihat hal itu pun menjadi takut kepada Kazuma. Namun di sini Claire dan Ren pun tidak tinggal diam. Lalu Ren pun mengangkat tongkat sihirnya untuk menyerang Kazuma. Namun, Kazuma pun langsung mengeluarkan busur dan panahnya, lalu menggunakan skill snipe untuk menghancurkan tongkat sihir dari Ren, lalu kabur bersama Chris. Kazuma dan Chris pun telah mencapai koridor tempat di mana kamar Iris berada. Tapi ternyata mereka telah ditunggu oleh Darkness yang siap menghadapinya. Namun setelah melihat penampilan kedua pencuri itu, Darkness pun sepertinya sadar bahwa kedua pencuri itu adalah Kazuma dan Chris. Jadi di sini Darkness berpura-pura terlihat bahwa dirinya telah dikalahkan oleh kedua pencuri itu. Bahkan Darkness rela diikat dengan sihir Bind tanpa perlawanan. Sedangkan Megumin entah kenapa, ia sangat mengagumi topeng dan pakaian yang Kazuma pakai.
sehingga Megumin tidak menyerangnya. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah kedatangan Aqua yang melepas sihir ban yang mengikat Darkness dan menyuruhnya untuk menangkap Kazuma dan Chris. Di sini, Kazuma dan Chris pun sangat ragu untuk menggunakan skill steal untuk mencuri kalung Iris. Mengingat skill steal dari Kazuma itu hanya bisa mencuri pansu dari perempuan saja. Namun melihat situasi yang tidak kondusif karena memang para penjaga yang dipimpin oleh Claire juga udah hampir sampai di sana, akhirnya Kazuma dan Chris pun mendobrak pintu kamar Iris secara paksa, lalu mereka berdua langsung menggunakan skill steal-nya secara bersamaan untuk mencuri kalung dari Iris. Setelah mereka menggunakan skill itu, Chris pun berkata bahwa mereka harus terjun dari balkon, karena memang di bawahnya ada sebuah kolam renang yang bisa dijadikan tempat pendaratan bagi mereka berdua. Lalu tanpa memastikan barang curian mereka, Kazuma dan Chris pun langsung melompat melewati balkon kamar Iris. Panel cerita pun langsung berpindah keesokan harinya di mana Kazuma dan Chris sedang dicekik oleh Darkness karena kejadian tadi malam. Yaps, di sini Darkness telah menyadari bahwa pencuri yang menggempur tadi malam adalah Kazuma dan Chris. Namun di sini, ia tidak menyangka bahwa kedua temannya itu bisa menjadi pencuri yang dapat menggembarkan ibu kota karena aksi pencuriannya. Bahkan di sini, semua bangsawan pun sangat terkejut karena di dalam kastil itu banyak sekali petualang yang hebat, tapi mereka bisa dikalahkan oleh grup pencuri perak ini. Pada akhirnya, Chris dan Kazuma pun menjelaskan alasan mereka mencuri kalung Iris tersebut. Dan setelah Darkness tahu bahwa kalung itu ternyata pusaka suci yang berbahaya, ia pun melepaskan cengkramannya dan berkata bahwa seharusnya Kazuma dan Chris itu memberitahu dirinya terlebih dahulu agar mereka tidak melakukan hal konyol seperti itu. Di sini, Chris dan Kazuma pun saling menyalahkan satu sama lain, dan tanpa sengaja Chris pun berkata bahwa Kazuma telah mencuri cincin Iris juga. Mendengar hal itu, Darkness pun menjadi kalap karena memang cincin itu seharusnya selalu dipakai oleh Iris dan hanya boleh dilepas untuk dijadikan hadiah kepada orang yang ia ingin nikahi saja. Mendengar hal itu, Kazuma pun berkata bahwa ia akan mengembalikannya. Namun, Darkness pun menyarankan agar Kazuma menyimpannya saja sampai mati. Karena memang jika ketahuan Kazuma yang mencurinya, maka pastinya ia akan dihukum penggal. Mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi lemas. Dan alasannya menjadi lemas juga karena buku porno yang ia temukan telah dibakar oleh Darkness dan Chris. Lalu, Darkness juga menyarankan agar Chris pergi dari ibu kota dan kembali ke Axel. Karena memang rambut perak yang Chris miliki itu sangatlah mencolok. Sedangkan Kazuma dan partinya akan berpamitan kepada Iris terlebih dahulu sebelum kembali ke Axel. Setelah sampai di sana, parti Kazuma pun berpamitan dengan Iris, Claire, dan Rain. Namun sepertinya mereka bertiga telah diberi penjelasan oleh Aqua bahwa kalung yang dipakai oleh Iris itu adalah pusaka suci yang berbahaya. Dan bahkan Aqua berkata bahwa sebelumnya ia sudah memasang segel di pusaka suci itu. Jadi mereka tidak terlalu bisa mengungkitnya lagi. Tapi tetap saja grup pencuri berambut perak itu akan menjadi buronan kerajaan. Kemudian saat parti Kazuma ingin pergi, tiba-tiba saja Iris berkata kepada Kazuma bahwa kita belum menyelesaikan pertandingan dalam game kita. Mohon bertanding denganku lain kali ya. Seperti anak kecil yang membuat lelucon, dia pun membuat senyum yang sesuai dengan umurnya. Jadi di sini maksudnya adalah Iris sebelum bertemu Kazuma itu sifatnya itu sangat arogan dan dingin banget. Tidak sesuai dengan umurnya yang masih 12 tahun. Tapi setelah bersenang-senang dengan Kazuma, Iris pun bisa menikmati masa kecilnya dengan tenang, di mana ia bisa tertawa dan bisa bermain secara sepuasnya. Panel cerita pun berpindah ke cerita selingan, yang menceritakan bahwa Aldrep lah yang membuat pusaka suci itu bisa berada di tangan Iris. Di sini Aldrep juga meminta bantuan dari iblis yang bernama Max untuk merebut kembali pusaka suci itu. Dan di sini nampaknya Aldrep akan mengincar Darkness lagi. Mari kita tunggu saja kelanjutannya di volume 7. Cerita pada volume 6 part terakhir ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Konosuba-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like,
komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.